itu di kegiatan kita selain unsur islamisasi yang kita masukkan di semua mata pelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang kita sajikan kepada Ananda, kita juga ada program menghafal Al-Quran atau tahfidz Al-Quran. Nah, untuk memasukkan kegiatan islamisasi di semua mata pelajaran ini, kita menggunakan langkah-langkah pembelajaran dengan langkah-langkah terpadu. Para siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Permata Kota Malang ini akan mendapatkan 3 sistem pembelajaran secara lengkap, mulai dari pendidikan agama, pendidikan umum, dan keterampilan. Dan juga kami mengembangkan secara mandiri di Insan Permata yang kami menyajikan pembelajaran ini sesuai dengan tahapan tumbuh kembang Ananda, sesuai dengan usia Ananda. Di Insan Permata Malang kami menggunakan perpaduan antara kurikulum nasional, di mana saat ini kurikulum Merdeka yang dipadukan dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau JSIT. Itu kami padukan dalam pembelajaran sehari-hari kepada anak-anak di sekolah. Kegiatan anak-anak kalau di Insan Permata sesuai dengan tagline dan visi misi sekolah kita, sekolah cerdas berkarakter Al-Quran. Jadi seluruh kegiatan muaranya ada di sana. Jadi membentuk anak-anak insan yang cerdas dan memiliki karakter yang kuat, karakter yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama itu adalah karakter. Kita biasa menyebut dengan akhlak dan adab. Yang kedua adalah minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah life skill. Nah, oleh karena itu, di kegiatan kita, selain unsur islamisasi yang kita masukkan di semua mata pelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang kita sajikan kepada Ananda, kita juga ada program menghafal Al-Quran atau tahfidz Al-Quran. Nah, untuk memasukkan kegiatan islamisasi di semua mata pelajaran ini, kita menggunakan langkah-langkah pembelajaran dengan langkah-langkah terpadu, yang mana terpadu itu merupakan tahapan penyajian pembelajaran. T di situ itu telaah, E itu eksplorasi, R itu rumuskan, P itu presentasikan, A itu aplikasikan, D itu duniawi, U itu ukhrawi. Nah, untuk duniawi dan ukhrawi di sinilah yang mungkin membedakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di Insan Permata dan di beberapa lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi telaah sendiri ini mengajak siswa untuk menelaah sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi menelaah itu bisa dengan melihat lingkungan sekitar, gitu ya, membahas lingkungan sekitar, kemudian bisa dari bacaan yang ada atau bisa dari video-video yang kita sajikan. Itu anak-anak menelaah ya materi yang akan dipelajari hari itu. Kemudian eksplorasi sendiri mengajak anak-anak beraktivitas mengeksplor apa yang akan menjadi materi pembelajaran hari itu. Rumuskan adalah merumuskan apa yang sudah didapat dari kegiatan eksplorasi. Kemudian dipresentasikan, membiasakan anak-anak untuk berani ya menyampaikan pendapatnya dengan berbagai cara presentasi. Kemudian aplikasikan, ini lebih ke bagaimana anak-anak berlatih ya dari kegiatan-kegiatan yang ada, mengaplikasikannya entah itu dalam soal-soal atau kemudian dalam studi kasus atau masalah-masalah yang ada di sekitar. Kemudian duniawi dan ukhrawi ini mengajak anak-anak untuk kemudian mengaitkan antara materi yang didapat dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dari sisi duniawi maupun dari sisi ukhrawinya. Sebenarnya langkah-langkah terpadu ini termasuk dari kurikulum JSIT. Jadi termasuk metode yang kita pelajari dari kurikulum JSIT. Namun untuk kami sendiri ya, kami padukan juga dengan tahap tumbuh kembang anak-anak sesuai usianya masing-masing. Jadi ketika misalkan anak usia 8 tahun itu butuh untuk eksplorasi motorik lebih, maka pembelajaran itu akan banyak dilakukan dengan eksplorasi motorik. Jadi di JSIT ini sendiri ada yang namanya SKL begitu. Jadi 7 SKL, standar kriteria lulusan. Jadi ada 7 yang dimana
itu harus kami breakdown di setiap jenjang sesuai dengan tahapannya. Disinilah kami itu mengacu dengan 7 SKL yang disajikan oleh JSIT. Kami memutuskan untuk bergabung di Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia karena dari dasarnya kita berdiri itu memang kita mendirikan sekolah yang berbasis Islam. Nah, ketika kita melihat SKL yang disajikan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu ini, maka kita merasakan bahwasannya langkah-langkah atau intervensi yang dilakukan oleh JSIT itu cocok dengan sekolah kami. Jadi 7 SKL JSIT yang pertama memiliki akidah yang lurus. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak bagaimana keimanan kita kepada Allah ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari anak-anak juga berikrar ya, Allahummai, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku. Jadi kita tanamkan benar kepada anak-anak bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah sedang mengawasi kita. Kemudian KL yang kedua adalah melakukan ibadah yang benar. Jadi pembiasaan ibadah sehari-hari ini benar-benar menjadi fokus kami ya, para guru-guru dalam pendampingan sehari-hari. Ketika di kelas, selain di jam-jam pembelajaran itu ada jam-jam pendampingan ibadah. Dimana ketika sholat duha, kenapa sholat duha kami buat berjamaah gitu ya? Karena itu adalah momen-momen bagi kami bagaimana menanamkan bagaimana sih sholat yang benar, bagaimana sih bacaan sholat yang benar itu seperti apa. Dan itu senantiasa didampingi ya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harapannya itu bisa menancap ya dalam pembiasaan sehari-hari. SKL yang selanjutnya adalah berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Itu juga kami biasakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ya. Bagaimana anak-anak mempunyai kepribadian yang matang dan kemudian akhlak yang mulia. Menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan nafsunya. Ini juga menjadi SKL JSIT ya. Bagaimana anak-anak itu bisa mengendalikan emosinya, bagaimana anak-anak itu bisa punya motivasi yang tinggi gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian yang selanjutnya memiliki wawasan yang luas dan memiliki keterampilan hidup. Ini juga kami masukkan dalam pembelajaran kami dengan life skill ya. Jadi life skill yang kami susun itu kami sesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak-anak. Kalau untuk life skill kita ada kurikulum di masing-masing jenjang. Misalkan jenjang 1, life skill-nya itu sudah tuntas mengikat sepatu. Nanti jenjang 2 ada mencuci kaos kaki. Yang terakhir kemarin kelas 5 itu sudah bisa memasak nasi. Memasak nasi dan memasak sederhana untuk orang tua. Kita ada cukup banyak kegiatan dari masing-masing karakter yang diangkat. Misalkan disiplin. Kita ada diklat kepemimpinan, membentuk tim disiplin. Kemudian ada reward untuk kelas disiplin. Kemudian ada pengumuman, misalkan reward untuk siswa yang paling rajin ke masjid. Kemudian pembiasaan antri, pembiasaan wudhu dengan tertib, ada pengawasan guru atau tanpa pengawasan guru. Jadi masing-masing karakter itu kita punya turunannya. Setidaknya ada beberapa karakter utama yang memang kita goalkan setiap tahun. Misalkan di tahun ini itu tanggung jawab dan disiplin. Tahun berikutnya itu tanggung jawab, disiplin, tentang kebersihan mungkin dan seterusnya. Dengan visi misi kami tentunya tidak bisa kami berjalan sendiri ya tanpa bersinergi dengan orang tua ya, karena ketika di sekolah sudah dibiasakan dengan baik maka kami berharap bahwa di rumah pun anak-anak juga mendapatkan pembiasaan baik itu juga. Makanya kenapa istilahnya kalau di Insan Permata yang sekolah bukan hanya anaknya tetapi juga orang tuanya juga ikut bersekolah. Artinya orang tua juga ikut belajar bagaimana sih menanamkan pembiasaan-pembiasaan baik ini. Sekolah kita adalah sekolah yang dalam tanda kutip ya banyak menuntut orang tua. Artinya yang sekolah itu tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua. Bagaimana kerjasama orang tua di rumah untuk menggolkan, untuk mensukseskan program-program minat bakat, karakter, kemudian life skill seperti itu. Jadi kami berharap adanya pola asuh yang sama, kemudian dukungan dari orang tua yang ada di rumah. Bahkan ada penugasan-penugasan khusus untuk orang tua supaya bisa turut serta mensukseskan program-program yang ada di kesiswaan tadi. Jadi kita membuat program yang wajib dihadiri oleh orang tua, itu namanya sekolah orang tua, tetapi di sini kami memberi nama itu Smart Parenting. Nah, Smart Parent di sini kegiatannya harus diikuti orang tua. Kegiatannya rutin kami lakukan 1 bulan sekali di pekan keempat. Nah, orang tua di situ disajikan beragam kegiatan, diantaranya adalah parenting itu sendiri atau metode-metode pendampingan
pembelajaran yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah agar sinergi sekolah dan rumah itu bisa berjalan dengan lancar.